Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Angkatan 41, Latsar CPNS Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen ASN. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan manajemen ASN. Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan lembaga eksekutif yang mana tugas dan fungsi dari lembaga eksekutif adalah menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya peraturan manajemen ASN di bidang kepegawaian dan rekrutmen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem manajemen ASN sendiri masuk di dalamnya dalam bab 8. Tujuan dari manajemen ASN itu sendiri adalah sebagai pengelolaan aparatur sipil negara di bidang kepegawaian, yang bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, demi tercapainya tujuan negara yang memiliki sumber daya manusia yang profesional dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Demi mewujudkan kompetensi ASN berkelas dunia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, manajemen ASN dilakukan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, menjalankan etika profesi, bebas dari kepentingan politik serta bersih dari KKN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bab 3 pasal 6, ASN dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja atau P3K. PNS diangkat secara tetap dan memiliki nomor induk pegawai nasional, sedangkan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi. Peranan ASN sangat strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi setiap individu yang mengembannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bab 4 pasal 10, ASN baik PNS atau P3K memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Setiap unsur ASN diberikan hak sesuai dengan proporsinya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bab 6 pasal 21 dan 22, hak yang diperoleh oleh PNS yaitu diantaranya gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K mendapatkan semua hak yang didapatkan oleh PNS terkecuali jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Setelah ASN mendapatkan haknya, tentunya harus menjalankan kewajiban sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bab 6 pasal 23 sebagai berikut. Kode etik merupakan aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya ditunjukkan pada prinsip yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik dan kode perilaku telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bab 2 pasal 5 ayat 2 berikut ini. ASN adalah motor penggerak pemerintahan dan pilar utama dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. Untuk mendapatkan ASN dengan kinerja tinggi, maka perlu suatu regulasi yang mendorong ASN bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Nah, sistem merit adalah salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas kinerja lebih tinggi. Sistem merit adalah konsep dalam manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya produktivitas pada seluruh pengelolaan ASN. Objektivitas ini dilaksanakan pada semua tahap pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, penempatan, pengangkatan, dan juga promosi. Undang-Undang ASN Pasal 1 tentang ketentuan umum berbunyi, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja yang secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, status pernikahan, dan kondisi kecacatan. Nah, pencantuman sistem merit ini menandakan keseriusan pemerintah untuk menerapkan objektivitas pada seluruh pengelolaan ASN baik itu PNS maupun P3K. Jaminan sistem merit pada seluruh pengelolaan pegawai itu akan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN terbagi atas dua, yakni manajemen PNS dan manajemen P3K, di mana manajemen ASN didasarkan pada sistem merit. Pada manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir,
promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemberhentian, serta perlindungan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi bagi ASN dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Nah, untuk mengisi jabatan tinggi tersebut dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian serta KASN. Berikut alur untuk mengisi jabatan tinggi, madya, dan utama. Pertama, pejabat pembina kepegawaian membentuk panitia seleksi. Selanjutnya, panitia seleksi memilih 3 calon untuk setiap satu lowongan jabatan. Daftar 3 calon tersebut selanjutnya disampaikan ke pejabat pembina kepegawaian. Lalu, daftar 3 calon tersebut disampaikan ke presiden dan akhirnya presiden memilih 1 calon nama dari 3 calon yang diajukan. Berbeda dengan utama dan madya, untuk pertama, 1 calon terpilih dipilih langsung oleh pejabat pembina kepegawaian. Pegawai ASN yang menjadi pejabat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ia harus berhenti sementara dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Dan yang kedua, wajib menyatakan pengunduran diri jika ia mencalonkan diri sebagai jabatan di bawah ini. ASN berhimpun dalam organisasi Korpri yang memiliki tujuan yang pertama menjaga kode etik profesi ASN dan yang kedua mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN bertujuan untuk menciptakan keterintegrasian data antar instansi. Nah, setiap instansi harus melakukan pemutahiran data secara rutin dan disampaikan kepada BKN. Penyelesaian sengketa, langkah-langkahnya adalah yang pertama, ASN mengajukan keberatan secara tertulis. Nah, keberatan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum, serta tembusannya diberikan pula kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum. Nah, hasilnya, bila ASN kurang puas untuk menerima keberatan tersebut, ASN bisa melakukan banding dan diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Sekian pembahasan manajemen ASN dari kelompok kami. Terima kasih.